Ketua Umum Paguyuban Tugu Kebulatan tekad angkat bicara terkait CSR yang ada di kawasan PT Indotaisei Karawang, Jawa Barat. DimensiTVNews.com. Ketua Umum Paguyuban Tugu Kebulatan tekad angkat bicara terkait CSR yang ada di kawasan PT Indotaisei. Senin siang tanggal 16 Juni tahun 2025, yang bertempat di Desa Kaliurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di acara tersebut dihadiri Muspika Kecamatan Cikampek, Camat, Kapolsek, dan Ramil beserta Ketua IKD Cikampek dan juga Kepala Desa Kaliurip beserta jajaran. Ungkap Haji Darwis sekaligus Ketua Umum Paguyuban Tugu Kebulatan tekad hasil mediasi di kawasan Indotaisei Desa Kaliurip untuk membahas CSR kawasan industri Indotaisei yang menurut Kepala Desa, CSR yang masuk ke Desa Kaliurip hanya masuk 50 juta rupiah, tutur Kepala Desa. Kepala Desa meminta ketransparanan untuk publik berapa yang sebenarnya CSR dari kawasan tersebut. Ketua Umum Paguyuban Tugu Kebulatan tekad menanggapi hasil informasi dari perwakilan kawasan Indotaisei, membenarkan 50 juta rupiah. Ketua Umum Paguyuban Tugu Kebulatan tekad juga mempertanyakan hasil CSR ini kemana saja, karena ada 32 perusahaan yang ada di kawasan tersebut. Maka kekecewaan Kepala Desa Kaliurip karena belum sesuai aturan yang berlaku dan tanggung jawab perusahaan ala kadar dan tidak maksimal. Untuk ke depan keinginan Kepala Desa Kaliurip agar ada tanggung jawab sosialnya, dan betul-betul dijalankan dan dimaksimalkan dan tidak ada kecemburuan sosial Kepala Desa Kaliurip. Besar harapan Ketua Umum Paguyuban Tugu Kebulatan tekad agar kawasan Indotaisei bisa mematuhi peraturan, sehingga bisa bersinergi dengan lingkungan sekitar dan transparan. Liputan, Ganda, Kepala Biro Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, mengabarkan untuk DimensiTVNews.com. Inspirasi membangun daerah. Ya. Sementara kewenangan bukan kewenangan kabupaten, tapi kan wilayah di Kabupaten Karawang. Jadi mohonlah ya CSR-nya baik untuk jalan, untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, ya, sosial, tenaga kerja, dan hari ini dari masyarakat Jawa Barat juga sekarang komplain terkait tenaga kerja di AHM. AHM ya Pak Lurah ya? Nah, itu di AHM itu nanti viral lagi baik. Karena ternyata datang tenaga kerja dari luar. Sementara yang udah kerja sama dengan kita baru berberkasan. Nah, ini tenaga kerja yang mana ini? Ya, apakah yang dijalankan Pak? Nah, itu. Jadi kami mohon ya perusahaan itu apa ya? Jangan sampai gini, mohon maaf, job fair istilahnya hanya isapan jempol yang diangkat dari luar, yang daftar ke job fair nggak pada masuk. Itu Pak. Jadi mohon maklum pada tenang-tenang yang lain, kita tidak ingin mencari masalah, tapi khususnya karena ada masalah kita ingin bantu cari solusi masalah. Itu ya. Memang diagendakan Pak, biar nanti ketika ada pertemuan lagi itu harus merujuk kepada kesimpulan. Kapan kira-kira siapnya Pak IKD, Pak Lurah, kapan siapnya kita buat usulan? Tadi Pak Lurah mah Jawa Tengah, Sipon, jelas usulannya. Hujan minta penyelam ya Pak Lurah. Sampai sekarang kan belum ada. Dari Pemda udah diteruk 2 kali. Itu solarnya mahal Pak. Belum tentu ada di anggaran tiap tahun. Ya, kalau nggak ada kerjasama sama perusahaannya, susah juga cepat selesainya. Mungkin dari Jawa Tengah, mungkin itu Sipon, Pak Lurah, Madrasah itu baru 1 Pak. Nah, kalau kita bicara banyak Pak. Tapi ya makanya Perda ini kan saya sering jumpa sampai saya masuk podcast. Perdanya ini kurang ada ketegasan. Jadi bahasanya bahwa perusahaan itu wajib lingkungan sesuai dengan domisili Pak. Kalau bicara domisili, siapapun bisa bikin, harus nggak perda ini berketat sesuai dengan akta lahir. Bagus itu Pak. Nah, ini kan saya masih ada anggota dewan dan orang di Pak. Karena saya sempat waktu itu ada reses anggota dewan.